mau mempresentasikan bab 1 yaitu eksponen dan logaritma. Pertama-tama kami memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Divani Diputra Ramadan dan Aulia Febi. Yang pertama eksponen. Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Bentuk umum eksponen A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A. A dikali A sebanyak N faktor. Sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat yang bisa kamu ketahui dalam memahami eksponen. Di antaranya 1. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Untuk yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurangi. Yang ketiga, A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Jika bilangan berpangkat lagi, maka pangkatnya harus dikali. Yang keempat, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Kelima, untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua dengan syarat nilai-nilai atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Yang keenam, pada sifat ini jika A pangkat N di bawah itu positif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika A pangkat N di bawah itu negatif, maka saat dipindahkan ke atas menjadi positif. Kita lihat rumus pada contohnya. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Yang ketujuh, pada sifat ini kamu bisa lihat terdapat akar N dari A pangkat M. Nah, ketika diubah menjadi eksponen, akar N menjadi penyebut dan pangkat M menjadi pembilang. Dengan syarat nilai N harus lebih besar atau sama dengan 2. Kita lihat rumus dan contohnya. Akar N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Untuk 8, A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat ini syaratnya nilai A tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kalau A sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Soal pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial berikut. 3 pangkat X plus 2 ditambah 3 pangkat X sama dengan 10. Caranya 3 pangkat X plus 2 plus 3X sama dengan 10. Kita operasikan 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2 plus 1 sama dengan 10. Ketemunya 3 pangkat X dikali 10 sama dengan 10. 3 pangkat X sama dengan 1. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0 dan X-nya sama dengan 0. Untuk soal yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial berikut. 6 pangkat min 1 pangkat min 3 X min 2 sama dengan 6 pangkat 2 pangkat X plus 1. Nah, caranya kita cari tahu dulu apakah basisnya sama. Nah, di sini basisnya sama. Jika basisnya sama, maka kita hitung dari pangkatnya. Nah, kenapa 3X plus 2? Kita cari tahunya dari sini. Min 1 dikali min 3X ketemunya 3X. Min 1 dikali min 2 sama dengan plus 2. Nah, di sini 6 pangkat 2X plus 2 itu dari 2 kali X ketemu 2X 2 kali 1 plus 2. Nah,
karena ini basisnya sama ya kan, kita hitung dari pangkatnya saja. 3x plus 2 sama dengan 2x plus 2. Nah, ketemunya x sama dengan 0. Saya akan menjelaskan tentang logaritma. Logaritma adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Jika diketahui suatu pangkat A pangkat C, jadi hasilnya itu B, maka bentuk tersebut dapat dituliskan dalam bentuk logaritma menjadi B sama dengan C atau A log B sama dengan C, atau log B berbasis A sama dengan C. Keterangannya A sama dengan basis logaritma, yang B bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerus, bisa kita sebut dengan numerus. Kemudian yang C besar pangkat atau nilai logaritma. Sebagai contoh, misalkan diberikan log 8 berbasis 2 sama dengan C, maka C sama dengan 2 pangkat berapa? Hasilnya 8. Maka kita peroleh 3 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa logaritma merupakan suatu operasi kebalikan dari perpangkatan, yaitu mencari nilai yang menjadi pangkat dari suatu bilangan. Kemudian saya akan menjelaskan sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama, A log A selalu sama dengan 1. Kemudian yang A log 1 sama dengan 0. A pangkat N log B pangkat N sama dengan N pangkat N. A log B dengan N tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang A log B sama dengan 1 per log A basis B. Kemudian yang sifat yang kelima, log B berbasis A bisa kita sederhanakan menjadi log B per log A dengan basis P lebih dari 0 dan P tidak boleh sama dengan 1. Kemudian A pangkat A log B sama dengan B. A log B kali B log C sama dengan A log C. Kemudian A log BC, A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Yang terakhir A log B per C sama dengan A log B min A log C. Contoh soal penerapan logaritma dalam biologi. Sebuah bakteri kolera membelah setiap setengah jam untuk menghasilkan 2 bakteri kolera. Jika Anda mulai dengan suatu koloni dengan 5.000 bakteri, setelah T jam Anda akan memiliki A, yaitu 5.000 kali 2 pangkat 2X bakteri. Berapa lama waktu yang diperlukan agar A menjadi 1 juta bakteri? Kita diketahui log 2-nya itu 0,301 dan log 25-nya 1,398. Untuk pembahasannya, kan A sama dengan 5.000 dikali 2 pangkat 2X. Saat A itu mencapai bakteri 1 juta. Kemudian 1 juta kita sama dengan 5.000X pangkat 2 5.000 kali 2 pangkat 2X sehingga T dicari. Untuk langkah awal kita mencari nilai dioperasikan dari 2 pangkat 2X sama dengan 1 juta dibagi 5.000 diperoleh hasil 200. Kemudian ini juga kita bisa kita ubah menjadi logaritma. Jadi bilangan eksponen ini kita ubah ke logaritma. Jadi logaritma 200 berbasis 2 sama dengan 2T. Kemudian kita uraikan 200 ini dari 8 kali 25. Basisnya tetap, kemudian 2T-nya turun. Kemudian kita uraikan lagi 8 ini dari syarat logaritma itu awalnya kita ubah ke bilangan prima kemudian perpangkatan. Jadi awal kita ubah ke bilangan prima 2, kemudian kita pangkatkan 2 pangkat berapa hasilnya 8. Kemudian sama 25 juga. Oh 25 karena diketahui 25 jadi tak. Kemudian 2T-nya turun. Kemudian perpangkatan 3 dibagi 1 3. 2 log 2 ditambah 2 log 5 sama dengan 2T. Kemudian
2 log 2 sama dengan 1. Jadi 3 kali 1 plus karena ini sudah diketahui log 25 dan log 2, jadi kita sederhanakan menggunakan sifat. Jadi log 25 per log 2 sama dengan 2T. Kemudian kita turunkan biasa, kita substitusikan apa yang diketahui. 3 plus 1,398 per 0,301 sama dengan 2T. Kita peroleh hasil 3 plus 4,694 sama dengan 2T. Kemudian jumlah dari 3 plus 4,644 7,644. Kita pindah luar jadi bagi, kemudian T urut, kita peroleh hasil 3,8 sama dengan waktunya. Kita bulatkan menjadi 4 sama dengan waktunya. Jadi waktu yang diperlukan oleh bakteri di atas agar dapat membelah diri menjadi 1 juta bakteri adalah 4 jam. Kemudian contoh soal yang kedua. Diketahui log 2 basis 5 sama dengan A, log 3 basis 2 sama dengan B. Ditanya, log 36 berbasis 20 berapa hasilnya? Dijawab. Kita sederhanakan. Triknya apa, tipsnya logaritma itu diubah ke prima kemudian terpangkatan. Jadi 20 ini kita ubah ke bilangan prima kemudian kita pangkatkan 10. Jadi kita uraikan lagi 2 kali 5. Log 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dari 36. Kemudian kita ubah ke sifat logaritmanya. Log 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 per log 2 pangkat 2 kali 5. Kemudian kita memperoleh 5 dari mana? Di sini kan ada pilihannya 5 sama 2. Kita mencoba menggunakan yang 5. Kita masukkan 5 logaritma 2 pangkat 2 plus 5 logaritma 5 log 3 pangkat 2 per 5 log 2 pangkat 2 plus 5 log 5. Ini kita uraikan menjadi plus operasi penjumlahan karena ini perkalian. Kemudian kita jabarkan lagi 2 pangkat 2 dibagi 1 2. 5 log 2 turun. Kemudian 2 bagi 1 2. 5 log 3 nya turun. Dibagi sama caranya 2 kali 5 log 2 plus 5 log 5. Kemudian diperoleh hasil 2 dikali A. 5 log 2 diketahui A. Jadi dimasukkan, disubstitusikan jadi 2 kali A plus 2 kali AB. Dari mana? 2 kali 5 log 3 nya kita kalikan 5 log 2 dikalikan 2 log 3 sesuai sifat sesuai sifat logaritma. Apabila bilangan ini sama dengan basisnya bisa kita coret dan hasilnya 5 log 3. Kemudian kita masukkan jadi 5 log 3 berapa? Ini kan A kali B, jadi 5 log 3 AB. Kita substitusikan jadi 2 kali AB per 2, 5 log 2 jadi A plus 5 log 5 jadi 1. Dan ini hasilnya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.